Menurut Bapak, bagaimana memilih pemimpin organisasi yang baik? Sebetulnya kami beberapa kali, Jakarta Consulting Group beberapa kali diminta membantu pada waktu oleh yayasannya, diminta membantu untuk pemilihan rektor. Kalau di swasta kan ada yang namanya yayasan. Kalau mungkin di negeri sekarang kan majelis wali amanat ya. Atau ya intinya kan ada bidangnya itulah. Ini kadang-kadang kita mesti mempunyai kriteria yang kita tentukan. Kita lalu menggunakan assessment. Kita beberapa kali untuk perguruan tinggi melakukan assessment, jadi menjaring tokoh-tokoh yang akan cocok untuk memimpin menjadi rektor. Setelah itu kita lakukan assessment, kita wawancara, dan kita rekomendasikan kayaknya ini rankingnya demikian. Tinggal nanti pihak yayasan atau pihak yang lebih tinggi lagi menentukan sebaiknya demikian gitu kan. Ini juga sama kalau negeri juga itu menarik, karena saya lihat di UPN itu pemilihan rektor juga menarik setiap kali. Itu ya dok. Ya. Kan ada suaranya dikti, kalau zaman dulu kan ada dikti, nanti ada suaranya ini berapa gitu ya. Apalagi kalau perguruan tingginya itu mempunyai nama besar, pasti akan lebih banyak orang yang ikut cawe-cawe gitu. Iya, semoga demikian dok. Saya ingin nanya juga nih dok, akhirnya juga apakah untuk menjadi semacam konsultan manajemen atau mungkin konsultan manajemen rumah sakit gitu dok, atau mengajar lah bidang itu, apakah harus terlebih dahulu misalnya manajemen perusahaan, berarti kita harus punya perusahaan dulu, punya pengalaman manage perusahaan gitu, atau bagaimana dok? Atau misalnya mengajar di mana harus seorang direktur rumah sakit dulu atau dosen manajemen mulai gitu, atau bagaimana? Ini memang ada masalah keilmuan dan masalah praktisi ya. Ya, betul. Yang membedakan, kalau saya tahu kalau di Amerika Serikat umumnya dosen-dosen di bidang bisnis, ekonomi itu dia mempunyai banyak waktu sabbatical leave untuk benar-benar bekerja di lapangan, sehingga dia bisa membayangkan apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau seorang dosen berenang namanya, tapi tidak pernah masuk ke dalam air, tentunya teorinya bagus, tetapi barangkali kenyataannya agak berbeda, dan itu tentu. Jadi yang bagus saya rasa sekarang yang terjadi di Indonesia adalah saya masih ingat waktu saya di Atma Jaya Jogja itu, saya banyak sekali mengundang dosen tamu to enrich para mahasiswa. Ini loh bukunya seperti ini, kemudian ini loh para praktisinya ngomongnya begini. Nah, tetapi tentu para praktisi adalah bukan akademisi. Iya, betul. Para yang dosen murni bukan praktisi. Jadi memang kita perlu punya beberapa teman-teman yang ngerti dua-dua. Kalau kita ngerti dua-dua akan lebih mudah. Nah, kebetulan saya kan seorang praktisi yang agak senang dengan dunia akademisi. Jadi saya bisa nyambungkan gitu kadang-kadang ya. Nah, biasanya seorang praktisi akan merasa ngapain cuma belajar dari buku, konsep, teori, padahal teori itu juga datangnya dari praktek. Tapi kalau praktek tanpa teori kan ngawur juga. Jadi mestinya itu yang saling nanti deduktif ataupun induktif tergantung gitu ya. Iya, betul dok. Karena kan kalau saya sebagai dosen kan juga waktunya memang habis untuk belajar, maksudnya ya penelitian segala macam, nggak mungkin misalnya saya jadi manajer di mana gitu kalau saya mau ngajar manajemen misalnya. Harusnya sabbatical leave, harusnya universitas memberikan sabbatical leave, katakanlah dalam setahun dia harus diberikan leave, atau kalau tidak diberikan cuti untuk sabbatical, harusnya diberikan kesempatan untuk ya magang atau bagaimana gitu ya. Bagaimana saran Bapak agar kita tetap optimis dan bersemangat dalam berbisnis di tengah masa pandemi ini? Saya memang suasana sekarang ini kan kita selalu kata kuncinya melihat pandemi sekarang ini ada satu kata kunci yang kita sebut dengan nama apa? Unprecedented. Tidak pernah punya pengalaman mengenai hal semacam ini sebelumnya. Bahkan sampai sekarang vaksinnya pun juga masih belum diketemukan. Kemarin saya mendengar yang masuk ke tingkat clinical trial phase 1 atau phase 2 masih sedikit, apalagi yang phase 3, dan itu makan waktu walaupun tentu akan dikebut dan regulasi pemerintah akan dibuat lebih gampang.
saya rasa kita harus mulai menerima bahwa kita ini masih hidup dalam situasi yang belum menentu, ya. Dan ini meminta kepada kita, apakah sebutnya new normal ataupun next normal ataupun black swan yang belum kita ketahui, itu meminta kepada kita untuk mempunyai kemampuan satu, revisioning. Kalau kita sudah revisioning berarti kita harus revisit kembali strategi kita. Kalau kita sudah revisit strategi kita, maka kita harus menengok apakah kita mempunyai kemampuan adaptif yang cukup tinggi atau tidak. Nah, sekarang ini organisasi yang memang mempunyai kemauan untuk meninjau, dan ini perencanaannya pun bisa berubah-ubah dalam waktu singkat kan, karena 3 bulan lagi kita belum tahu seperti apa. Nah, ini tadi ada yang mengatakan Singapura sudah resesi, Indonesia pun kalau dihitung juga akan resesi, jadi kita juga harus lebih hati-hati kan. Tetapi yang saya lihat dalam setiap situasi yang sulit seperti ini kan pasti ada juga bisnis atau kegiatan yang malah mendapatkan dalam tanda kutip gitu ya, berkah gitu kan ya. Contohnya alat kesehatan, pembuat masker gitu kan ya. Ini kan menjadi atau rumah sakit, ini bisnis yang, tapi secara umum tadi yang saya katakan kita harus berani revision, walaupun memang visinya ke depan tidak bisa terlampau jauh. Kemudian kita harus revisit our strategy, dan yang ketiga tadi itu kita mesti mempunyai kemampuan adaptiveness yang lebih tinggi lagi. Nah, itu dok, ya, penting sekali ya dok ya, adaptasi nih, kemampuan adaptasi, kemampuan merespon dengan cepat ya dok, perubahan. Iya, betul. Ya, betul dok. Apa harapan Bapak bagi kita sebagai bangsa? Itu saya masih punya banyak teman-teman, umumnya dari Brunei Darussalam. Waktu itu mereka memang banyak mengirim mahasiswa beasiswa, dikirim oleh pemerintahnya sendiri. Kalau seperti saya dulu yang memberi beasiswa kan negara lain malah, dan ini berbeda. Itu mereka punya kebanggaan. Terus saya melihat kemudian Malaysia, dan saya lihat sekarang Malaysia kan boleh dikatakan lebih maju dari kita. Nah, saya melihat kemarin ini, dulu Vietnam itu, saya punya teman-teman Vietnam dulu kalau masih mahasiswa itu kayaknya dulu kita lebih unggul deh. Tapi sekarang Vietnam mulai mendekati kita, bahkan beberapa pendekatan menunjukkan Vietnam sekarang mulai mengunggulin kita. Nah, saya sebenarnya ingin melihat supaya kita ini menjadi bangsa yang besar. Nah, saya mengapa sekarang ini sedang banyak promosi dengan apa yang namanya konsep manajemen bela negara, di mana bela negara itu tidak hanya berbicara mengenai kedaulatan dan keamanan, tetapi apapun yang kita lakukan, apakah kita produsen pangan berarti kita melakukan ketahanan pangan. Kalau kita bergerak di bidang energi, ketahanan energi. Kalau kita di pendidikan, karena apa gunanya kita punya rakyat yang banyak tapi pendidikannya kurang sehat, gitu kan ya, energinya kurang. Itu berarti negara kita harus dibela dalam hal seperti itu. Nah, itu yang saya sedang banyak promosikan sekarang ini adalah manajemen bela negara bagi semua orang. Ya, mungkin nanti perlu dijabarkan lagi ya dok, nanti bela negara jangan dikira mengangkat senjata gitu ya dok, tapi bukan. bangun bangsa dalam segala bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing ya dok ya. Benar. Itu mungkin tolong jadi isu lain yang Dr. Lili bersentuhan kan masalah gerontologi. Ya. Saya kan 2 tahun yang lalu diundang ke Malta tuh loh, United Nations. Di Malta itu kan pusatnya untuk kependudukan. Lalu kita ada pertemuan mengenai Madrid Plan of Action itu, nampak sekali bagaimana negara-negara di dunia itu siap. Kita ini jumlah penduduk usia lanjutnya kan terus bertambah, tapi kita masih berpikir seakan-akan Belanda masih jauh. Padahal sebenarnya nggak juga, karena tahun 2018 itu kan antara yang di bawah 5 tahun dan di atas 60 tahun sudah crossing. Dan sekarang ini setiap tahun jumlah yang 60 tahun lebih tinggi lagi. Ya, ini yang harus kita pedulikan. Nanti mungkin Dr. Lili perlu mendalami itu masalah gerontologi supaya lebih ada yang mikirin lagi. Karena saya salah satu bidang yang membuat saya resah adalah masalah penduduk
lanjut usia yang saya sedang menyebutnya dengan nama warga senior yang terus bertambah ini.